Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang. Jumpa lagi di Selayang Pandang Channel. Senang sekali hari ini kembali saya bisa membuat video untuk sahabat Selayang Pandang. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung Selayang Pandang Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang Channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Follow juga IG dari Selayang Pandang Channel supaya kita bisa lebih kenal lagi, kita bisa lebih akrab lagi. Saya dan suami saya mempunyai channel YouTube baru tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang perkebunan, tentang memasak dan lain sebagainya di Diary Widirini Family. Tolong bisa didukung juga ya, subscribe, like, dan komen. Langsung aja kita ikuti video untuk kali ini. Hari ini di penghujung tahun 2020, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2020. Video ini akan langsung saya edit, langsung saya tayangkan untuk menyambut akhir tahun 2020. Seperti tahun yang kemarin, saya ingin sedikit sharing, sedikit ngobrol dengan sahabat Selayang Pandang di Bias, Bincang ala Selayang Pandang Channel. Tahun kemarin kita membuat resolusi tahun 2020 masih di tempat pariwisata. Tetapi tahun ini sangat sedih sekali karena kita hanya membuat di rumah, benar-benar stay at home. Tahun 2020 ini adalah tahun yang luar biasa, sangat luar biasa. Banyak tantangan tetapi juga sangat berkesan. Tahun 2020 ini tidak hanya saya pribadi, sahabat Selayang Pandang pribadi, tetapi semua di dunia ini merasakan sesuatu yang benar-benar di luar kendali. Jadi kita dipaksa untuk merenung, dipaksa untuk koreksi diri, dan juga dipaksa untuk lebih care dengan keluarga, lebih care dengan kesehatan pribadi. Saya rasa tahun 2020 ini benar-benar tahun religius kalau menurut saya. Di tahun 2020 ini ada suka, ada duka. Sukanya kalau untuk Selayang Pandang Channel dapat gaji pertama dari YouTube. Wah, suka sekali. Alhamdulillah, dengan dukungan keluarga, sahabat Selayang Pandang Channel, sahabat-sahabat Selayang Pandang Channel, Diary Widirini Family bisa lolos monetisasi dan juga bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Alhamdulillah. Nah, dari bisa mempunyai penghasilan dari YouTube, ini juga yang mendasari saya untuk juga di tahun ini juga memutuskan full YouTuber. Jadi saya meninggalkan pekerjaan dan benar-benar full menjadi YouTuber. Yang perlu digarisbesari di tahun 2020 ini, saya rasa ini baru saya alami, dan mungkin sahabat Selayang Pandang juga baru alami, bahwa ada suatu peristiwa besar yang mengharuskan kita, tidak hanya kita sendiri, tidak hanya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, tetapi seluruh dunia. Bayangkan, ini sudah, saya rasa Tuhan Yang Maha Esa
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan hal ini. Maksudnya ini sudah kehendaknya, dimana diturunkannya pandemi yang begitu dahsyat, yang membuat lumpuh total semua kegiatan di dunia. 2020 ini benar-benar luar biasa ya, yang masyarakat hiruk pikuk begitu sibuk dengan duniawi, kesana kemari, terbang dari daerah satu ke daerah lain, terbang dari negara satu ke negara lain, tiba-tiba harus berhenti pada saat itu, tepatnya pertengahan tahun 2020 ya, sekitar Juni Juli lah, Mei lah, mulai Mei, Juni, Juli itu awal-awal kita semua penduduk bumi, saya bicara tentang penduduk bumi, semua warga ini benar-benar harus membatasi gerak, benar-benar lockdown, dan benar-benar harus sudah dibatasi untuk tidak kemana-mana. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Pandemi ini benar-benar membuat semua seperti waktu seperti terhenti sejenak. Bandara, kemudian semua kegiatan, pasar, semua kegiatan ini berhenti. Perekonomian juga sangat berpengaruh, kemudian semuanya berpengaruh. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan omset sekian jadi separuh. Sangat banyak fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita yang berpengaruh dengan ini. Yang saya pribadi ambil dari peristiwa pandemi ini, secara pribadi ini sepertinya kita disuruh untuk kembali merenung, kembali menyayangi keluarga kita, menoleh. Kita diharuskan di rumah saja, kita bisa mengenal anak-anak kita, kita bisa lebih mengenal pasangan kita, kita bisa lebih mengenal ayah ibu kita. Jadi ini benar-benar membuat kita kembali ke keluarga, kembali ke jati diri. Ini positifnya. Kemudian untuk alam ini yang saya baca-baca ya, ozon kembali membaik, udara kembali segar, kemudian polusi berkurang sangat signifikan. Ini adalah positifnya. Saya memaknai tahun 2020 ini adalah media, kita harus bermeditasi. Jadi alam ini sedang bermeditasi untuk bisa menyembuhkan dirinya. Saya rasa penggambaran tahun 2020 ini benar-benar membuat kita semua ya kembali ke Tuhan. Intinya kita kembali ke Tuhan dan kembali ke pencipta, kembali ke diri kita, kembali untuk bisa memaknai hidup yang sesungguhnya. Banyak sekali ya makna di tahun 2020 ini yang membuat kita merenung dan juga membuat kita dipaksa untuk bersih untuk diri kita, sehat untuk diri kita, menjaga imun kita, tidak makan sembarangan, kembali ke alam dengan herbal, dengan
makanan sehat, makanan rumah yang mungkin akhir-akhir ini, tahun-tahun belakangan ini sangat dilupakan, sangat ya diabaikan. Ini apa ya? Pandemi ini benar-benar ya kalau dilihat mungkin merugikan dan lain sebagainya, tetapi ada nilai positifnya. Ya kita berusaha kuat, kita berusaha untuk bisa saling bahu membahu. Tidak hanya kita seluruh dunia merasakan hal ini. Jadi tetap semangat, tetap optimis untuk bisa menyongsong tahun-tahun mendatang. Di tahun 2020 banyak sekali sahabat-sahabat teman sekolah yang meninggalkan saya ya, ini secara pribadi. Banyak sekali berita duka di media sosial saya yang membuat teman kita sudah pergi mendahului kita. Ini benar-benar membuat saya secara pribadi tersadar bahwa kita akan kembali ke Yang Kuasa. Akhir tahun 2020 ini semoga bisa menjadi renungan untuk kita semua, untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Yang Kuasa. Tapi tetap semangat ya sahabat Selayang Pandang, tetap semangat, tetap optimis. Kita merubah orientasi kita untuk bagaimana cara mencari rezeki dan juga mencari peluang-peluang. Ya kita memang harus memaksimalkan teknologi. Jadi kita yang sangat dibatasi untuk bisa berinteraksi di dunia luar, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa menghasilkan penghasilan dan juga bisa mendapatkan rezeki. Jadi tetap semangat untuk tetap belajar. Ini penting sekali ya sahabat Selayang Pandang, tetap belajar untuk mempelajari teknologi-teknologi yang terbaru. Saya yang berusia tua, yang saya tidak mau untuk kalah, untuk ketinggalan dengan sahabat-sahabat, teman-teman semua yang masih muda. Saya terus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan era yang mana bisa insya Allah bisa menghasilkan rezeki. Karena ini penting sekali, karena kita sudah sangat dibatasi untuk berinteraksi face to face dengan manusia. Jadi kita lebih untuk semuanya kerja secara online, semua kerja secara di rumah. Makanya tahun ini juga alhamdulillah bisa menempati rumah meskipun sederhana. Kemudian ini berusaha untuk membuat kebun sendiri di rumah, karena itu tujuannya supaya paling enggak kebun ini nanti akan bisa menghasilkan hasil untuk konsumsi sendiri, atau mungkin bisa untuk bisnis kita jual kalau misal hasilnya berlebih. Ini setahap demi setahap. Selayang Pandang Channel memang berbicara tentang makanan sehat, jamu dan ramuan, tetapi saya dan suami saya sudah membuat channel keluarga yang lebih general untuk bisa berbicara tentang bagaimana memanfaatkan rumah untuk untuk kita berusaha. Jadi tidak hanya rumahku, istanaku, tetapi rumahku juga tempat kerjaku. Jadi kita berusaha untuk sharing di
channel Diary Widi Rini Family. Jadi silakan monggo sahabat Selayang Pandang yang sudah subscribe Selayang Pandang channel, silakan juga subscribe Diary Widi Rini Family untuk bisa melihat sharing-sharing kami sehari-hari kami tentang bagaimana kita membangun rumah sederhana, kemudian kita membangun pertanian sederhana supaya bisa menunjang kebutuhan kebutuhan hidup kita dari nol, dari belum ada apa-apa. Nanti insya Allah akan terus kita sharing video-videonya di Diary Widi Rini Family. Jadi semoga kedua channel ini, Selayang Pandang channel dan Diary Widi Rini Family ini bisa saling melengkapi, bisa saling mendukung. Selayang Pandang channel berbicara tentang makanan sehat, kita Diary Widi Rini Family kita menyediakan bahan untuk makanan sehat itu, yaitu tumbuhan-tumbuhan, sayur-sayur, buah yang dari kebun sendiri, dengan kita kelola sendiri, kita tahu bagaimana kita pupuknya dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2020 ini bisa kita wujudkan. Semoga untuk tahun 2021 kedua channel ini akan bisa maju bersama-sama. Bismillah, harapan-harapan besar, harapan-harapan yang timbul ini bisa menjadi ide-ide yang cemerlang supaya bisa mengantarkan kita semua sahabat Selayang Pandang untuk bisa berusaha lebih keras lagi untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, meskipun kita lebih banyak diharuskan tinggal di rumah. Jadi ini kita memang menyediakan itu ya, Selayang Pandang channel, untuk kesehatan kita, untuk imunitas kita sehari-hari. Diary Widi Rini Family ini kita usahakan untuk bisa menjadi inspirasi sahabat-sahabat semua untuk bisa ya minimal memanfaatkan yang ada di sekitar rumah untuk supaya kita bisa bertahan hidup. Oke, panjang lebar kita ngobrol tentang bagaimana tahun 2020 ini yang penuh tantangan, tetapi bagi saya pribadi ini juga anugerah. Saya mendapatkan berbagai anugerah, tapi juga keadaan dunia juga sedang prihatin. Kita juga harus prihatin juga. Tetap semangat sahabat Selayang Pandang. Ketika kita berusaha, Allah tidak akan tinggal diam. Ketika kita berusaha dan berdoa, insya Allah akan mewujudkan. Jadi selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun mendatang ini akan menjadi lebih baik. Semoga pandemi lebih bisa terkendali dengan adanya vaksin ini ya. Baru-baru ini pemerintah sudah mendapatkan vaksin. Kemudian semoga kehidupan bisa menjadi normal kembali, kita bisa jalan-jalan lagi. Ini saya ini 2 tahun ini tidak pulang ke Surabaya ini. Aduh, saya sedih, tetapi teknologi cukup membantu dengan video call, telepon dan lain sebagainya. Kita bisa komunikasi terus, karena kalau misalnya saya nekat pulang juga akan berisiko untuk orang tua dan saudara-saudara yang ada di Surabaya. Jadi ya, bismillahirrahmanirrahim, kita saling mendoakan dari jauh, kita juga saling komunikasi sedapat mungkin kita pergunakan teknologi yang ada. Oke, demikian video akhir tahun, video resolusi, video ini video akhir tahun lah paling tepatnya. Semoga apa yang ada di tahun 2020 ini akan menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Apa yang ada di tahun 2020 ini menjadi pijakan, loncatan untuk kita semua. Karena harapan masih tetap ada, harapan masih bisa kita rengkuh, bisa kita kejar.
tetap semangat ya sahabat Selayang Pandang. Ikuti terus Selayang Pandang channel dan juga subscribe juga di Hari Widiri Family, channel baru kita yang masih subscribe-nya masih sedikit. Kita akan berusaha untuk saling berkesinambungan, saling melengkapi kedua channel ini supaya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung Selayang Pandang channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombolnya loncengnya, karena ketika Selayang Pandang channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya haturkan terima kasih. Sampai jumpa tahun depan, tahun 2021, tahun yang insya Allah penuh harapan. Kita nggak boleh pesimis ya. Sampai jumpa di tahun 2021. Semoga kita semua diberkahi. Assalamualaikum.